Merak Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Jepara, Kabupaten Kuningan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Puji Puspitasari. Beliau mengampu atau mengajar mata pelajaran matematika di SMK Negeri 1 Jepara. Assalamualaikum Bu Puji, bagaimana kemarin hari ini Bu? Alhamdulillah Pak Dani, saya dalam keadaan baik. Bagaimana kabarnya Pak Dani hari ini? Alhamdulillah saya bersyukur. Terima kasih Bu sudah berjumpa hari ini. Hari ini Bu Puji kita adakan percakapan pra-observasi Bu. Nanti saya akan amati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Jadi sebelum saya melakukan proses observasi kelas, adapun tujuan dilakukannya observasi kelas untuk mengevaluasi kegiatan atau proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini mengadakan percakapan observasi? Sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran, agar Ibu lebih siap dan percaya diri ketika pelaksanaan observasi, sehingga memberikan pelayanan yang lebih baik kepada siswa. Begitu ya Bu. Ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Baik Pak. Yang pertama nih Bu, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai ketika nanti pas pelaksanaan? Ya Pak, untuk pada saat untuk pelaksanaan itu tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu ada dua Pak. Yang pertama, peserta didik itu mampu membedakan pinjaman dan investasi dengan benar, ya Pak. Yang kedua itu peserta didik mampu membedakan bunga tunggal dan bunga majemuk secara malas, Pak. Ada dua. Oh baik. Jadi tadi ada yang disampaikan, ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti ya. Baik, jadi ada dua ya tujuan pembelajaran. Nah berikutnya, kira-kira apa nih area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti? Baik Pak, untuk area pengembangan itu ada dua ya Pak, yaitu yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua yaitu adalah keterampilan. Nah, untuk pengetahuannya itu mungkin mengacu pada tujuan pembelajaran tadi. Yang pertama tadi anak itu diharapkan mampu gitu ya membedakan mana investasi, mana pinjaman, mana bunga tunggal, mana bunga majemuk. Nah, untuk keterampilannya mungkin diharapkan nanti gitu Pak, jadi ilmu ini itu bermanfaat di kehidupan mereka sehari-hari supaya mereka lebih bijak gitu dalam menggunakan memanfaatkan investasinya, atau nanti misalnya mereka menggunakan pinjamannya, seperti itu Pak. Baik, jadi tadi yang Ibu sampaikan ada dua Ibu, Ya, area pengembangannya yaitu dalam aspek pengetahuan dan juga keterampilannya. Nah, sekarang saya ingin mendengar rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya ataupun model pembelajaran yang Ibu akan terapkan nanti. Ya Pak, untuk model pembelajaran yang dulu mungkin ya Pak, jadi model pembelajaran itu saya akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Jadi ya, kebetulan kan materi ini erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi awal mula itu mungkin saya akan mengangkat itu ya masalah-masalah yang berhubungan dengan pinjaman dan investasi yang ada di kehidupan sehari-hari, seperti itu Pak. Kemudian untuk strategi pembelajaran itu nanti mungkin saya akan menggunakan pembelajaran diferensiasi dan KSE gitu Pak. Nah, untuk KSE dulu ya Pak. Untuk KSE itu mungkin nanti di awal gitu, sebelum saya memulai pembelajaran, saya itu akan menyapa dulu gitu Pak. Kemudian menanyakan kabar dulu, kemudian ada ice breaking gitu Pak. Kemudian nanti pada saat pembelajarannya itu anak juga dikelompokkan. Dan nanti di akhir juga ada refleksi mungkin Pak, refleksi pembelajaran yang supaya kita sama-sama tahu gitu apa sih kelebihan dari pembelajaran kita hari ini, apa kekurangannya, seperti itu Pak. Kemudian untuk pembelajarannya itu kan saya akan berencana gitu ya Pak menggunakan pembelajaran diferensiasi. Nah, diferensiasi itu kan ada tiga ya Pak, ada proses, kemudian konten, dan produk. Nah, untuk prosesnya mungkin saya akan membedakan gitu ya. Jadi anak itu sebelumnya kan dites dulu ya, tes diagnostik baik kognitif atau non kognitif gitu, dibedakan. Anak itu oh ya kayak ini lebih ke arah kayak belajarnya itu kinestetik, ini audio, yang ini visual, sehingga pada saat pembelajaran kontennya pun jadi pada saat pengambilan LKPD itu anak bebas memilih gitu Pak. Jadi
saya sediakan, boleh menggunakan video pilihannya, boleh menggunakan mungkin gambar-gambar, atau mungkin juga mereka melakukan gerak langsung seperti itu. Jadi mengakomodir ketiga tadi gaya belajar gitu ya Pak. Kemudian untuk produknya nanti mungkin di akhir gitu kan suka ada tugas. Nah jadi si tugasnya itu dibebaskan ke mereka, tidak harus tugasnya dalam bentuk A, bentuk B, jadi dibebaskan sesuai dengan keinginan mereka. Nah, seperti itu Pak. Wah, menarik sekali ya Bu, tadi yang Ibu nanti sampaikan rencananya. Tadi juga ya Ibu sampaikan pembelajaran diferensi juga mencakup, ada di dalamnya proses, konten, dan produk. Juga tadi Ibu juga sampaikan ada juga model pembelajaran project based learning ada, dan terakhir tadi pembelajaran KSE. Jadi KSE juga tadi Ibu sampaikan ada speaking segala macam. Wah, menarik sekali itu Bu. Betul. Nah, bagaimana kira-kira pembelajaran dengan media pembelajaran apa nih ya kira-kira yang akan Ibu siapkan, yang perlukan? Mungkin yang pertama saya akan menggunakan Infocus ya. Kalau misalnya Infocus misalnya ada kendala, saya memanfaatkan HP siswa aja Pak. Siswa kan bawa HP, jadi saya manfaatkan. Kemudian saya juga untuk pembagian kelompok, kemudian untuk permainan-permainannya saya menggunakan wall Pak. Kemudian nanti juga disediain LKPD gitu Pak, LKPD-nya. Kemudian nanti di akhir juga ada sebagai bentuk refleksi, jadi saya menggunakan Padlet untuk seperti itu. Menarik sekali Bu, jadi sangat simpel, bisa juga siswa kan semua siswa kan sekarang pegang HP Bu, Ya, jadi betul. lebih simpel lagi. Nah baik Bu, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan rencananya kegiatan ini, mungkin di hari apa gitu, tentang dan kelas apa gitu? Kebetulan rencana Pak saya akan melaksanakannya di hari Rabu gitu, jam ke-4 sampai ke-6 di kelas 11 akuntansi 3. Baik, jadi di hari Rabu depan jam ke-4 ke-6 ya Bu, di kelas 11 akuntansi 3 saya akan datang ke kelas Ibu. Insya Allah saya akan melakukan observasi di kelas, melihat dan mencatat hal-hal apa saja nih yang terjadi di kelas Ibu. Nah nanti setelah dilakukan observasi, insya Allah saya juga berencana akan melakukan percakapan lagi dengan Ibu. Siap. Setelah melakukan observasi kelas, yaitu pasca observasi. Baik Pak. Nah setelah kita melakukan percakapan kali ini Bu, kira-kira apa nih yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini nih? Alhamdulillah, jadi gimana ya rasanya, jadi kayak saya tuh kayak tercerahkan gitu Pak, mendapat gambaran gitu. Jadi oh iya ya, sebelum kelasnya saya harus nyiapin ini, baik dari medianya, kemudian metodenya, kemudian strategi juga gitu ya, supaya nanti pada saat di kelas itu saya kayaknya lebih siap lagi gitu Pak. Jadi nggak ada nervous, kemudian ketika bapak masuk jadi udah tahu lah ya. mau ngapainnya Iya. gitu Pak. Jadi kesiapannya lebih, Betul, prepare-nya Pak. lebih siap lagi kesiapannya. Betul. Baik Bu, terima kasih nih Bu atas waktunya dan juga sudah bisa berbincang-bincang kali ini. Semoga nanti bisa pas pelaksanaan kita berjalan dengan lancar. Sampai ketemu nanti kegiatan observasi di hari Rabu depan ya Bu. Siap. Yuda, Pak, Yuda. Lagi.
Sudah siap semuanya? Cari pasangannya masing-masing. Semuanya siapkan satu buah pulpen di depan kalian. Pulpen di sini. Satu pulpen saja. Sudah siap? Pulpennya jangan dipegang, diisikan. Ya. Ketika ibu bilang "kum", maka kalian bertangan. Bum. Coba, bum. Kalau ibu bilang "pep", maka kalian pukul mejanya. Pep. Bisa? Kalau ibu bilang "pep", ambil pulpennya. Siap? Sudah konsentrasi? Ya. Bum. Konsentrasi jangan posisi pulpen. Siap ya? Bum. Mudah-mudahan semuanya tidak ada yang siapa yang dapat? Itu yang dapat. Dapat. Ini nggak ada yang dapat. Ya. Oke, kita kalau sudah kita lanjutkan belajar. Nah, tadi sudah ya kesepakatan kami. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini itu ada 3. Nah, yang pertama tujuan pembelajarannya adalah dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti kalian belajarnya menggunakan permasalahan yang ada di depan saya ya. Kalian yang pertama diharapkan mampu memahami pengertian daripada diskon dengan benar. Apa yang pertama? Kemudian yang kedua, diharapkan kalian bisa memahami dan menyelesaikan masalah terkait dengan diskon tunggu. Jadi nanti ada diskonnya. Yang ketiga diskonnya itu diskon dan jadi ada berapa? Ada 3 ya. Pengertian dari diskon, kemudian diskon tunggal dan diskon dari negara. Berikutnya, alur pembelajarannya nanti seperti biasa ya, kita menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Nanti ada yang namanya pretest dulu, ya di awal ada pretest dulu. Kemudian di akhir nanti kalian ada yang namanya post test. Kemudian nanti ada presentasi kelompok. Jadi nanti kalian akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, kemudian nanti untuk individunya nanti ada tugas individu yang harus kalian selesaikan. Di akhir pembelajaran kalian nanti akan diminta umpan lagi. Bisa dipahami ya? Nanti kelompoknya yang dibagi. Kemudian nanti kalian akan dibagi LKPD dan bahan ajar. LKPD-nya semuanya sama. Tapi di dalam bahan ajarnya nanti kalian bisa memilih, gitu ya. Udah siapin ada video, boleh kalian pilih. Bu saya mah maunya buku, nanti ibu siapin buku. Bu saya mah maunya langsung dicoba, nanti ibu buatin Excel. Paham ya? Jadi dalam mencari referensinya kalian boleh pilih di antara 3. Nanti kelompok yang mana? Bu saya mau ke Excel, nanti kesini. Bu saya mau ke YouTube, nanti dikasih link. Bu saya mau ke Facebook, nanti ibu juga sampaikan. Bisa dipahami ya? Kemudian nanti di kuisnya nanti ibu sampaikan di awal. Tadi ada pretest ya, ada pretest. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kita adakan pretest dulu. Nah, ini linknya ibu kasihkan dulu ya. Udah ya, mau dulu. Ya betul ya, ini dulu.
Ya, oke ya, device-nya silakan kalian. Oke, terima kasih bagi yang sudah mengklik jawabannya. Ya. Gampang tugasnya? Bisa? Jawabannya berapa? 80.000. Anda baginya 100.000, kemudian dikenai diskon 20%, kalian bayarnya berapa? 80.000. Bisa ya? Oke, itu tadi pretest. Nah, sekarang kita akan masuk ke diskon. Nah, pernahkah kalian melihat ini? Apa yang kalian pikir? Ini suara nggak ada ya, tapi ada tulisan. Oke. Nah, tadi kalian sudah belajar ya, ada sedikit stimulus. Katanya di sana apa? Di sana ada tulisan diskon 30% plus 10%. Diskon 30% plus 10%. Apakah sama dengan diskon 40%? Diskon 30% plus 10%. Apakah sama dengan diskon 40%? Beda. Apakah ada yang menjawab sama? Kalau beda, bedanya di mana? Diskon 30% plus 10% maksudnya apa? Ada yang tahu? Sama apa beda? Nah, itu yang akan kita kupas kali ini. Jadi kalian akan belajar, oh diskon 30% ditambah 10% itu maksudnya apa? Sama tidak dengan diskon 40%? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kalian menyelesaikan sebuah LKPD dari kasus yang tadi. Bisa dipahami ya? Kasus yang tadi.
Oh, dijumlahin semua ya? Kan bantu toko mana yang Lebih murah. lebih murah. Murah. Iya. Nah, sekarang kita hitung berapa papan pembayaran. Caranya ini. Harus kalian kerjakan sendiri, itu tugas individu ya. Setelah kalian belajar, kalian ganti pembelajarannya bersama kelompoknya, menyaksikan presentasi dari teman. Sekarang kalian membuat kesimpulan dengan bahasa sendiri dari apa yang sudah kalian pelajari. Bebas mau bentuknya apa. Mau Bu, saya mau buatnya dalam bentuk peta konsep, boleh. Bu, saya mau itu bisa aja kesimpulannya, boleh. Bu, saya mau live video langsung, boleh. Bu, saya mau buat poster, boleh. Atau yang lainnya. Bisa ya, silakan kalian mencoba sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Oke. Sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Ya. Yang pertama, tadi kita belajar apa? Diskon itu apa? Diskon itu ada berapa? Ada 3. Yang kayak gimana aja? Diskon yang tunggal, kayak gitu ya. Kemudian diskon lagi? Diskon yang ganda atau double, yang diskonnya itu misalnya kayak tadi 60% plus 40%. Apakah 60% plus 40% itu sama dengan 100%? Tidak. Artinya apa? Diskonnya mula-mula berapa? 60. Setelah itu dilanjut lagi berapa? 40. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau sudah paham semuanya, mari kita tutup untuk pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Ibu mohon undur diri ya. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dani Fatur Rahman, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Japara, Kabupaten Kuningan.
Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan menyampaikan perbincangan mengenai pasca observasi setelah kemarin kami melaksanakan observasi dan kali ini saya menyampaikan perbincangan mengenai pasca observasi. Mengenai tujuan tersendiri dilakukan pasca observasi yaitu kita ingin mengetahui, mengevaluasi setelah kita melaksanakan observasi kemarin. Saya tidak sendiri, kali ini saya ditemani oleh Ibu Puji sebagai guru pengajar matematika di jurusan akuntansi dan Pak Mamat Ganjar sebagai pengajar praktek. Selamat pagi Bu Puji. Selamat pagi Pak Dani. Alhamdulillah ya kita jumpa lagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Pak Mamat, mari Pak. Kali ini kita akan melaksanakan perbincangan Bu setelah mengenai pasca observasi kemarin yang kita lakukan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Nanti Ibu bisa jelaskan. Untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana nih perasaan Ibu mengenai observasi kelas yang kemarin yang kita lakukan? Terima kasih Pak Dani. Perasaan saya gitu ya Pak, setelah melalui rangkaian ini biasanya kan kalau misalnya ada teman ke kelas itu rasanya serasa digurui gitu ya, tapi kali ini agak sedikit berbeda karena sebelumnya kita sudah ada pertemuan, jadi pada saat Pak Dani masuk tuh kayak temen aja, rekan sejawat gitu, dan kayak sharing gitu Pak, dan perasaannya itu setelah melakukan pembelajaran itu saya merasa senang gitu karena semua yang saya siapkan itu jadi lebih percaya diri lah. Ya baik. Jadi persiapan lebih matang ya Bu? Iya betul, karena persiapannya lebih matang. sebenarnya juga sudah dipersiapkan di praobservasi. Iya betul. Berikutnya Bu, bisa kita kembali mungkin Bu area pengembangan yang Ibu lakukan dalam kelas, kemudian tahapan-tahapan pembelajaran apa nih yang Ibu sudah lakukan di dalam kelas? Untuk area pengembangannya itu kan kemarin saya ada dua ya Pak. Yang pertama pengetahuan, yang kedua itu adalah pengetahuan. Nah, untuk pengetahuannya sendiri seperti biasa mungkin ya pada saat itu anak-anak itu lagi belajar diskon gitu. Jadi anak-anak memahami yang pertama tahu bahwa diskon itu apa, kemudian mengetahui juga jenis-jenis diskon. Ternyata ada diskon yang tunggal dan diskon yang ganda. Nah, keterampilannya itu diharapkan setelah pembelajaran di kelas itu mereka mempunyai bekal gitu, karena diskon ini bukan materi yang tidak ada di kehidupan sehari-hari, tapi kan ada gitu. Jadi mereka itu jadi lebih lebih bijak gitu, lebih kalau misalnya mau belanja jangan asal melihat angka saja gitu, karena kemarin itu anak-anak pada saat 30% diskon 30% tambah 20%, mereka menyangkanya itu diskon 50% Pak gitu. Wah lumayan murah gitu, tapi ternyata harganya tidak seperti itu. Tapi pada saat saya pancing, apakah sama nggak dengan diskon 60% plus 40%? Nah dari sana mereka tersadar bahwa bukan kalau 60% tambah 10% jadinya 100%. Kalau gitu saya tidak bayar gratis gitu. Nah dari sana mereka akhirnya, oh iya Bu ternyata bukan kayak gitu hitungnya gitu. Ternyata hitungnya seperti ini. Jadi lebih terampil lagi, lebih bijak lagi dalam melihat atau belanja. Itu ketika melihat diskon kan biasanya langsung matanya gitu yang seperti itu. Mungkin tahapannya Bu kemarin? Oh iya, untuk tahapannya kemarin itu kan saya menggunakan model pembelajarannya. Pertama model pembelajaran berbasis masalah ya Pak, dengan langkah-langkahnya. Nah, kenapa model pembelajaran berbasis masalah? Karena memang diskon ini erat kaitannya di kehidupan sehari-hari. Jadi saya ambil dari masalah-masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk strategi itu kemarin saya menggunakan pembelajaran diferensiasi dan KSE Pak. Untuk KSE-nya sendiri saya mencoba gitu ya. Yang pertama pada saat ke kelas itu saya tidak langsung ngajar gitu ya, menanyakan perasaannya dulu seperti apa, kemudian diselingin dengan ice breaking supaya kan ketika guru matematika masuk biasanya udah tegang gitu ya segitu. Belum mereka udah tegang, jadi saya suasananya mencairkan dulu dengan diadakan ice breaking. Kemudian pada saat pembelajaran juga saya kelompokkan Pak
supaya lebih ada relasi gitu ya Pak, relasi yang kuat. Dan di akhir juga saya diminta anak itu melakukan umpan balik Pak, gunanya untuk refleksi ke saya dan refleksi ke mereka seperti untuk ASN. Kemudian untuk diferensiasinya juga kemarin saya mencoba ada 3 Pak yang saya coba, diferensiasi yang kontennya, kemudian prosesnya, kemudian tindakan saya coba. Tapi semuanya sudah berjalan, tapi mungkin nanti ke depannya ada yang meningkat. Terima kasih Bu. Jadi pada umumnya sudah dilaksanakan tahapannya dari penerapan KSI tadi yang disampaikan, speaking sebagainya, terus kemudian berdiferensiasi ya Bu. Ya. Baik, berikutnya Bu, menurut Ibu nih sejauh mana nih area pengembangan yang Ibu lakukan telah berhasil atau tidak? Seperti yang tadi saya sampaikan kepada dia bahwa sejauh ini sih kalau menurut saya kalau dikatakan berhasil mungkin berhasil gitu ya. Tapi kalau dikatakan sempurna atau maksimal kayaknya belum, masih jauh gitu karena masih banyak ternyata semakin kita mencoba semakin tahu gitu, oh saya tuh belum tahu ini gitu, belum tahu ini seperti itu. Jadi kalau dikatakan berhasil sesuai dengan yang saya rencanakan sih berhasil, tapi kalau dari dikatakan maksimal mungkin belum sempurna. Mungkin perlu penyempurnaan ya Bu ya. Berikutnya menurut Ibu apa sih yang masih kurangnya Bu dari pembelajaran kemarin? Mungkin saat pembelajaran itu seperti apa nih, apa yang dianggap lebih kurang? Ya, pada saat pembagian, pada saat belajar itu ada hal yang menarik juga ya pada saat saya kelompokkan, pada saat anak-anak disuruh memilih media pembelajaran tuh yang diferensiasi proses dan konten, ternyata luar biasa gitu, ada kemajuan yang anak biasanya tidak mau jadi mau gitu Pak. Tapi memang ada beberapa yang perlu diperbaiki juga Pak, termasuk pada saat ketika anak presentasi itu Pak, presentasi ke depan itu anak itu mau, tapi pada saat karena yang maju itu satu kelompok jadi kamu aja deh gitu, jadi kurang percaya diri, jadi saling mengandalkan. Mungkin itu Pak yang perlu diperbaiki. Jadi teknik saya juga kan memunculkan keberanian anak seperti apa gitu. Jadi perlu mengembangkan lagi bagaimana cara menumbuhkan percaya diri siswanya ya Bu ya. Nah, tadi kan disampaikan nih siswanya itu kurang percaya diri nih ke depan. Nih, menurut Ibu kenapa tuh bisa terjadi Bu? Iya. Karena kalau menurut saya itu kepercayaan diri itu kan muncul tidak secara tiba-tiba ya Pak. Maksudnya artinya butuh pembiasaan. Karena mungkin karena kurang pembiasaan juga di pelajaran saya gitu ya, maksudnya harus sering gitu ada strategi. Yang kedua mungkin anak itu kadang tidak pede dengan jawaban mereka. Padahal jawaban mereka itu sudah betul, sudah bagus, dan memang itu juga jadi kayak teman-temannya itu malah jadi kalau melihat yang kalian punya itu jadi jadi terpesona gitu sebenarnya. Tapi mereka itu kadang saya nggak pede pasti diketawain teman-teman, dibercandain teman-teman. Jadi ada pirasat-pirasat yang seperti itu yang sebenarnya memang itu tidak ada gitu, seperti itu aja mungkin. Tidak yakin sebelumnya. Ya, tidak yakin betul, tidak yakin. Ya baik, tadi mudah-mudahan rencana kedepannya untuk perbaikannya supaya siswa lebih percaya diri itu kira-kira apa nih Bu, apa yang dilakukan untuk percaya diri? Ya untuk saya pribadi karena guru itu tugasnya terus belajar ya Pak gitu. Jadi ketika yang saya pengen memang mungkin dari saya juga kurang mengaktifkan siswa gitu ya. Jadi untuk kedepannya mungkin saya lebih belajar lagi gitu ya, baik dari webinar yang sekarang kita mungkin dari media sosial bervariasi model-model pembelajaran atau menumbuhkan rasa percaya diri siswanya. Baik, itu mudah-mudahan rencana tadi yang Ibu rencanakan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terus mudah-mudahan nanti saya cerita berikutnya seperti apa, bagaimana cerita-cerita mungkin setelah penerapan yang rencana perbaikan yang Ibu rencanakan. Nih kira-kira kapan nih rencana untuk penerapan yang setelah perbaikan itu rencananya kapan?
penerapan? Kalau pengennya sih secepatnya Pak, karena Iya. kan kalau pembelajaran itu kita mengajar ya setiap hari rutin gitu ya. Jadi secepatnya ketika saya ada waktu luang mungkin segera untuk mencari praktik-praktik baik dari Langsung diterapkan. langsung diterapkan, mencari bagaimana mengaktifkan terkait interaksi siswa yang Ya. hidup itu seperti apa, itu menumbuhkan keberanian itu seperti apa. Secepatnya. Baik Bu, terima kasih. Itu mungkin dari evaluasinya setelah kita melaksanakan pasca observasi, ternyata tujuan kita tercapai nih. Jadi evaluasinya diketahui bahwa untuk menumbuhkan kepercayaan diri siswa supaya aktif lagi seperti apa. Mungkin itu, terima kasih Bu Puji. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya Bu Puji setelah membantu saya untuk melaksanakan kegiatan dari awal, dari pra observasi, dan hari ini telah melaksanakan pasca observasi. Terima kasih. Mungkin selanjutnya sebelum ditutup ada umpan balik dari Bapak PP, Bapak Pengajar Praktik, mangga Pak. Ya. Terima kasih Pak Dani, terima kasih. Alhamdulillah Bu, Bapak bisa ketemu lagi. Untuk hari ini saya bisa mendampingi, membersamai Bapak dalam melaksanakan coaching setelah melaksanakan observasi ya dalam tahapan pasca observasi. Terima kasih Pak Dani. Selanjutnya saya sampaikan ucapan sangat luar biasa Pak Dani telah menyampaikan coaching kepada Ibu Puji tadi ya. Dan juga saya sampaikan ucapan terima kasih Bu Puji juga sama, sudah sangat luar biasa kemarin di kelasnya pada saat melaksanakan observasi sudah sangat bagus ya proses kegiatan pembelajarannya. Dan saya ucapkan juga luar biasa kepada Dani yang telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sangat bagus dalam pelaksanaan vaksin dengan menggunakan alur Virta kepada Ibu Puji juga, sehingga dapat menggali kelebihan dan kekurangan pada saat pelaksanaan observasi. Terima kasih Pak Dani. Dan Pak Dani juga tadi telah menyampaikan telah menggali dari Ibu Puji terkait area pengembangan pada saat observasi kemarin. Tadi Bu Puji juga telah menyampaikan dan pertanyaan dari Pak Dani sudah sangat bagus sehingga Bu Puji menjawabnya dengan sangat tepat. Area pengembangan yang disampaikan ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Diskon. Alhamdulillah terima kasih saya ucapkan juga. Nah selanjutnya juga tadi Pak Dani sudah sangat luar biasa bisa mengidentifikasi ketercapaian pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Bu Puji kemarin. Tadi Pak Dani telah menyampaikan bahwa kelebihan yang ada pada saat di observasi, dan itu juga tadi telah menyampaikan masih ada kendala-kendala sedikit ya Bu ya. Nah tadi kendala yang disampaikan oleh Bu Puji itu yaitu terkait dengan kepercayaan diri siswa Bu ya, untuk bisa tampil ke depan menyampaikan berarti presentasinya gitu ya, hasil daripada kerja kelompoknya. Nah itu tadi juga Pak Dani sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan coaching yang sangat bagus kepada Ibu Puji terkait dengan perubahan-perubahan yang akan dilaksanakan ke depannya untuk merubah sikap siswa yang kurang percaya diri apabila diberi tugas untuk ke depan ya. Mungkin nanti tentukan oleh Pak Dani dan sama Ibu Puji kapan akan dilaksanakan. Saya beri kelonggaran secara maksimal, silakan itu intern Pak Dani ya. Tapi mungkin di luar program untuk tindak lanjut daripada pembelajaran berorganisasi yang dilaksanakan. Dan selanjutnya Pak Dani saya sampaikan untuk kegiatan hari ini pasca observasi dan observasi serta praobservasi itu nanti videonya diunggah ya di LMS Pak Dani. Aksi nyatanya secepatnya, jangan menunggu waktu due date kapan akan selesai. Barangkali nanti di perjalanan ada revisi-revisi kan masih ada waktu untuk revisinya. Juga selanjutnya saya sampaikan kepada Pak Dani untuk kegiatan ini apabila nanti Pak Dani sebagai kepala sekolah ya, mungkin saya hanya menyampaikan sharing saja bahwa untuk observasi itu bisa dilaksanakan beberapa siklus, bisa 2 siklus, bisa 3 siklus.
Apabila di siklus pertama ada area pengembangan yang belum tercapai, bisa dilaksanakan di siklus 2 dan juga begitu seterusnya. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu kegiatan pembelajaran di SMK ini semakin baik lagi kepada Dani. Selanjutnya Ibu Puji, saya sampaikan ucapan terima kasih atas bantuannya kepada Pak Dani. Pak Dani dituntut oleh program guru penggerak harus membuat aksi nyata dalam kegiatan ini, yaitu dalam kegiatan supervisi akademik dengan menggunakan pendekatan coaching alur tirta. Terima kasih Bu Puji, Pak Dani, terima kasih saya ucapkan. Mudah-mudahan kedepannya juga akan lebih baik lagi. Dan saya ingatkan yang terakhir untuk Pak Dani, besok kita akan melaksanakan lokakarya tanggal 19. Jangan lupa, jangan sampai telat waktu hadirnya. Terima kasih Pak Dani. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu Puji, Pak Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pul, ya nama Pul.